Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, rajuan dimanapun kalian berada, kita kembali berjumpa. Saya berharap sahabat-sahabat dalam keadaan sehat, dalam keadaan dilancarkan segala urusannya, dan baik sahabat-sahabat sekalian. Tentu dalam setiap video kita akan membahas atau mendiskusikan sesuatu. Apakah ini persoalan yang kalian anggap urgent atau persoalan yang mungkin kalian anggap biasa-biasa saja. Tapi saya berharap setiap apa yang saya angkat dari setiap video itu adalah sesuatu yang bisa memberikan edukasi, memberikan pencerahan, atau bisa paling tidak menjadi bahan diskusi. Yang ingin saya bahas di video kali ini adalah persoalan LDII lagi. Ya, dimana beberapa video saya sebelumnya itu banyak sebenarnya mengangkat persoalan LDII. Karena saya masih yakin, masih percaya bahwa paradigma yang mereka gunakan, gaya berislam, kemudian pandangan berpikir mereka soal Islam itu masih keliru. Dibuktikan dengan banyaknya orang yang kemudian keluar dari LDII menyampaikan soal kondisi yang ada di dalam LDII itu. Nah, sehingga ini penting untuk kita lanjutkan perjuangan ini. Harapannya kita semoga ini membuahkan hasil. Sebelum masuk ke videonya, saya ingin mengingatkan untuk sahabat-sahabatku, kalian yang mungkin baru berkunjung di channel ini, saya ingin meminta supportnya kalian. Tekan tombol merah ya yang ada di bawah, subscribe karena itu gratis, kemudian like juga video ini jika dianggap ini memberikan edukasi tambahan, edukasi baru kepada kalian semua, kepada sahabat-sahabatku. Kemudian coba share video ini jika dianggap ini bisa bermanfaat. Apakah kalian share ke di teman-teman kalian atau di share ke saudara-saudara kita terkhusus yang masih ada di dalam Jokam, agar apa? Agar ini bisa menjadi bahan pertimbangannya mereka untuk memantapkan diri keluar dari Jokam, keluar dari Islam Jamaah, kemudian masuk mengikuti anjuran Islam yang memang lebih damai, rahmatan lil alamin, tidak sama seperti yang ada di Jokam. Nah, di sini saya ingin memperlihatkan cuplikan video dari salah satu orang tua ya, orang tua yang usianya sudah sampai 70-an ya, 71 kalau saya tidak salah itu. Dan beliau telah berada di dalam Jokam itu selama 60 tahun dan ini sangat lama. Kalau mungkin bahasa yang tepat diberikan kepada beliau ini adalah sesepuhnya LDII. Ya, sesepuhnya LDII yang alhamdulillah mendapatkan hidayah, bisa meninggalkan LDII, bisa meninggalkan Jokam. Kita dengarkan dulu, setelah itu kita diskusikan panjang persoalan ini. Nama saya Muslih Budianto, dipanggil Mbah Budi. Usia saya sudah kepala 7 atau 71 tahun dan saya di dalam Islam Jamaah kurang lebih 60 tahun lebih. Alhamdulillah sekarang saya sudah sadar bahwa selama ini yang kita lakoni itu adalah keliru akidah kita tentang takfiri. Mengapa Islam Jamaah banyak hijrah? Setelah kita mengkaji tahu persis bahwa Islam Jamaah itu berpaham atau berakidah takfiri. LDI juga begitu, banyak yang lari setelah mengetahui bahwa LDI takfiri ya pada keluar semua. Takut akan ancaman siksa Allah. Sudahlah, tinggalkan itu takfirnya menuju akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang syar'i. Nah, itu yang disampaikan oleh beliau luar biasa. Kalau mungkin kita mau bicara soal fanatik, kita mau bicara soal prestasinya beliau selama berada di dalam Islam Jamaah, ini pasti luar biasa sekali.
Seseorang yang kemudian telah lama berada di dalam Islam Jamaah, kurang lebih beliau tadi sampaikan sudah 60 tahun berada di dalam Islam Jamaah, dan itu bukan waktu yang sedikit. Nah, bukan waktu yang sedikit, berarti kalau kita mau mengkaji itu, kalau umurnya beliau ini sudah 71 tahun, berarti ya dari umur 11 tahun beliau sudah masuk di dalam Islam Jamaah. Ini luar biasa. Dan kita bersyukur, alhamdulillah beliau adalah salah satu orang yang disadarkan, diberikan hidayah dan meninggalkan jokam, meninggalkan Islam Jamaah dari akidah takfiri yang mereka anut ya. Ini sebenarnya adalah tambahan referensi saja untuk sahabat-sahabatku, untuk saudara-saudaraku yang masih ada di dalam jokam. Ini loh orang tua yang berusia 71 tahun masuk dan mengibahkan dirinya di dalam Islam Jamaah selama 60 tahun, dan itu bukan waktu yang sedikit. Dia mampu tersadarkan, dia mampu mengkaji baik-baik soal Islam dan kemudian memutuskan diri untuk meninggalkan Islam Jamaah. Dan itu yang perlu kita apresiasi. Ya, kalian bagaimana? Kalian masih berusia muda, mungkin umur-umur belasan atau umur-umur 20-an ke atas itu, cobalah berpikir. Coba kaji Islam lebih dalam. Coba tabayun, berkunjung kepada ustadz, kepada kiai, kepada ulama, berdialog di sana. Pertanyakan soal Islam itu seperti apa sih yang sebenar-benarnya. Agar apa? Agar kalian tidak dicekoki, agar kalian tidak didoktrin habis-habisan, fanatik, tapi fanatiknya fanatik buta. Apa yang dimaksud dengan akidah takfiri? Akidah takfiri itu adalah gaya dan pemikiran yang dilakukan seseorang lebih menyalahkan orang lain, mengkafirkan orang lain, dan menganggap dirinya lebih baik, menganggap dirinya lah yang paling baik, sehingga orang lain itu akan dikafirkan. Itu akidah takfiri, dan ini gaya yang dilakukan oleh Khawarij di masa lalu. Bagaimana sahabat-sahabat Nabi itu dikafirkan, bagaimana keluarga-keluarga Nabi yang tidak pro dengan mereka ini dikafirkan, bahkan dibunuh. Ali bin Abi Thalib itu dibunuh oleh mereka, oleh kelompok-kelompok Khawarij yang memang dari awal atau sebelumnya itu telah mengkafirkan Ali bin Abi Thalib. Itu. Jadi hati-hati dengan paham takfir ini, hati-hati dengan akidah takfir ini. Karena kalau kita mengkafirkan seseorang dan yang kita kafirkan itu tidak benar, maka itu akan kembali kepada kalian. Jadi jangan sembarangan mengkafirkan. Pelajari dulu ilmunya. Seperti apa sih orang-orang yang dikafirkan itu? Itu pelajari ilmunya itu. Jangan hanya semata-mata mendengarkan doktringan, mendengarkan pengaruh dari dai-nya kalian, atau mubaliknya kalian, mubaligotnya kalian, imam besarnya kalian, imam daerahnya kalian. Tiba-tiba langsung mengkafirkan saja, tanpa mengetahui sifat kerjanya seseorang itu seperti apa, track recordnya seperti apa, dia belajar keilmuannya seperti apa. Tiba-tiba langsung dikafirkan seperti itu. Ini kan hal-hal yang sudah lumrah kita dengarkan soal sikap dan perilaku Islam Jamaah. Kita sudah kenyang lah dengan informasi-informasi seperti ini. Ya, kita sebenarnya berharap bagaimana caranya LDII betul-betul berubah, bagaimana caranya Islam Jamaah itu betul-betul merubah gaya berislamnya mereka, atau lebih kepada ideologinya mereka diperbaiki. Gaya berpikirnya mereka diperbaiki. Sehingga apa? Sehingga kita bisa rukun, kita bisa damai, kita bisa tenang. Tidak ada lagi praktik-praktik akidah takfiri seperti leluhur-leluhur kalian. Tidak ada lagi insiden soal pengancaman. Tidak ada lagi insiden-insiden soal dipersekusi dan lain sebagainya. Kan ini yang pernah kalian lakukan. Orang-orang yang telah meninggalkan jokam kalian persekusi, orang-orang yang meninggalkan Islam Jamaah kalian persulit dan lain sebagainya, intimidasi. Ini kan hal-hal seperti ini tidak seharusnya kalian lakukan. Jadi
Kita berharap semoga LDII itu bisa berubah, akidahnya berubah, ideologinya, cara berpikirnya tidak lagi menggunakan akidah-akidah takfiri seperti itu. Baik, sahabat-sahabat sekalian, ini kita sampai di akhir diskusi kita ya, akhir pembahasan kita. Saya ingin meminta dari sahabat-sahabatku, baik itu kalian suka atau pro dengan apa yang saya sampaikan, tinggalkan di kolom komentar. Kita berdiskusi di kolom komentar. Mungkin itu saja sahabat-sahabat sekalian. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.